Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kang Asik, channelnya sahabat YouTuber pemula. Bersama Kang Asik, apapun dan bagaimanapun, pokoknya kita asikin saja. Dan tentunya bagaimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat lahir dan sehat batin serta berlimpah rezeki yang halal. Amin ya robbal alamin. Dan alhamdulillah bagi teman-teman, sekarang adalah hari yang ke-15 ya, menjalankan ibadah puasa. Dan tentunya bagi yang menjalankan ibadah puasa, hanya yang jelas yang mudah-mudahan diberi kekuatan lahir batin dan mental yang kuat sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa dengan baik. Dan pada kesempatan kali ini ya, Kang Asik lagi santai ya, bahwa Kang Asik merasakan perjalanan di ke 114 konten video ya, sudah banyak sekali. Menurut Kang Asik buat YouTuber pemula ya lumayan lelah ya. Jadi ada beberapa pengalaman mungkin bisa disaringkan dengan teman-teman, karena yang akan dibicarakan adalah tentang tujuan ya, kemudian waktu dan juga pembekalan selama dalam menjalankan kita membuat konten video dalam satu channel kesayangan kita. Jadi seperti yang Kang Asik katakan, bahwa membuat konten video itu ibaratnya kita melakukan sebuah perjalanan ya teman-teman. Dan di dalam perjalanan itu sudah jelas mau terasa ataupun tidak, kita harus melakukan beberapa persiapan. Ambil contoh misalnya Kang Asik nih, dari tempat Kang Asik mau menuju ke Monumen Nasional yang berada di ibu kota Jakarta. Nah itu kan disebutnya adalah tujuan. Setelah tujuan tentu kita memerlukan waktu antara dari tempat Kang Asik ke Monumen Nasional yang berada di ibu kota Jakarta, atau misalnya antara di tempat teman-teman di mana saja berada mau sama-sama misalnya menuju ke Monumen Nasional di Jakarta. Tentu waktunya di sini tidak akan sama. Ada mungkin yang membutuhkan beberapa hari saja, atau mungkin bahkan ada yang memerlukan hanya beberapa jam saja, atau mungkin membutuhkan beberapa minggu untuk bisa sampai di Monumen Nasional yang berada di ibu kota Jakarta. Nah itu adalah masalah waktunya. Kemudian yang ketiganya adalah selain daripada tujuan kemudian waktu, di dalam persiapan yang ketiganya adalah perbekalan. Jadi perbekalan di sini maksud Kang Asik komplek ya. Katakan komplek di sini, jadi perbekalan itu bukan hanya membutuhkan waktu saja, bukan membutuhkan uang saja, bahkan yang diperlukan adalah fisik kitanya yang tadi itu harus sehat lahir dan batin, kemudian kuat mental juga. Jadi maksud Kang Asik ketika melakukan sebuah perjalanan ya tentu tidak terlepas, minimal kita ada 3 poin itu. Sekali lagi, yang pertama adalah tujuan, kemudian keduanya adalah waktu, dan yang ketiganya adalah perbekalan. Ini yang Kang Asik alami kalau dianalogikan dengan perjalanan membuat konten. Jadi kalau kata Asik, melihat gambaran perjalanan boleh dianggap sepele mungkin ya. Hanya saja mau tidak mau ataupun suka dan tidak, di sana kita sudah melakukan sebuah perencanaan. Baik perencanaan itu ditulis ataupun tidak, kalau kata Kang Asik adalah sama saja. Yang berbeda hanya versi. Jadi secara garis besar bahwa di dalam perjalanan itu sudah terjadi sebuah proses. Jadi proses ini yang kadang-kadang banyak dikatakan oleh banyak teman-teman bahwa nikmatilah sebuah proses itu. Pertanyaannya bagaimana sih menikmati sebuah proses? Nah ini kan harus kita sharingkan, harus kita diskusikan juga bersama teman-teman semua. Jadi ketika kita akan membuat sebuah konten video di dalam channel kesayangan kita, itu sama saja ibaratnya perjalanan tadi. Karena di dalam membuat konten video dalam satu channel kesayangan kita, tetap ternyata teman-teman, kenapa alasannya harus satu niche, tidak boleh campur-campur. Ini kan sebetulnya membingungkan, terutama yang tidak memiliki skill atau kemampuan. Kenapa alasannya harus satu niche atau satu tema
Ini karena ada satu tujuan. Tujuannya seperti kita tadi, mau melihat monumen nasional yang ada di ibu kota Jakarta. Itu satu kan tujuannya. Coba kalau tidak jelas. Jadi tujuannya misalnya ada 8. Betapa pusingnya kita membuat sebuah perencanaan. Tetapi kalau satu saja tujuannya, dahulu yang diprioritaskan misalnya adalah mau ke monumen nasional yang berada di ibu kota Jakarta, itu kan sudah jelas. Sudah jelasnya bagaimana Kang Asik? Dari tempat keberangkatan kita menuju monumen nasional yang ada di Jakarta itu, rutenya, waktunya kita sudah bisa mengukur. Demikian pun dengan membuat sebuah konten video. Nah, tujuannya misalnya membuat konten video dengan niche tertentu, misalnya masalah YouTuber pemula. Nah, tujuannya sebetulnya sama, maupun apa itu niche-nya, maupun apa itu konten videonya, tujuannya sebetulnya adalah sama, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kemudian verifikasi 2 langkah, dan mematuhi pedoman komunitas YouTube. Itu kan tujuan utamanya ya. Akan tetapi ketika kita akan membuat sebuah konten video dengan niche tentang YouTuber pemula, nah ini kita tentu berbicara masalah waktunya. Kenapa Kang Asik berbicara tentang masalah waktu? Coba teman-teman perhatikan bahwa misalnya kita akan membuat sebuah tutorial tentang bagaimana cara membuat thumbnail yang menarik. Sebetulnya di YouTube juga tidak membatasi berapa kita harus membuat sebuah konten video masalah durasinya. Hanya akan tetapi karena kebanyakan teman-teman yang sudah berpengalaman pun minimal suka mengatakan 8 menit dan maksimal adalah 15 menit. Keterkaitannya dengan membuat tutorial tadi, misalnya membuat thumbnail, kita berarti kan sudah bisa mengukur apa yang harus disampaikan. Ketika kita berbicara apa yang harus disampaikan, isinya berarti adalah materi. Dan materi itu adanya di mana? Termasuknya ada di dalam pembekalan. Pembekalan apa Kang Asik yang dimaksud? Pembekalan kemampuan kita atau skill kita. Sehingga kalau disimpulkan bahwa tujuannya misalnya kita akan membuat thumbnail, kemudian waktunya dengan durasi misalnya minimal 8 menit dan maksimal 15 menit, maka pembekalan kita yang dipersiapkan adalah pembekalan tentang kemampuan membuat thumbnail dengan durasi antara 8 sampai 15 menit. Sehingga dalam pembuatan thumbnail itu mau tidak mau kita harus membuat sebuah perencanaan. Dan perencanaan ini sekali lagi mau ditulis ataupun tidak itu nanti akan sama saja. Sehingga apa yang akan terjadi apabila minimal teman-teman tidak mempunyai tujuan, kemudian tidak bisa mengukur waktu dan tidak mempersiapkan pembekalan, maka ketika kita akan membuat sebuah konten video itu akan kesulitan. Ketika mengalami kesulitan, kadang-kadang secara manusiawi kita jadi down teman-teman ya. Maka untuk itu ketika kita akan melakukan dalam pembuatan sebuah konten video, walaupun kita tidak ditulis secara gamblang, secara detail, secara jelas dalam sebuah template melalui tulisan dalam perencanaan, ya kita kerangkanya itu harus sudah ada dalam pikiran kita. Sehingga dalam menyampaikannya kalau sudah ada kerangka, walaupun belepotan, nanti yang disampaikannya itu jelas sekali. Sehingga dalam kesempatan ini ya karena Kang Asik mengalami perjalanan yang lumayan agak panjang juga ya, harus disampaikan kepada teman-teman salah satu kendala ketika kita akan membuat konten, merasa kesulitan, merasa malas, merasa agak tersiksa juga ya, apalagi kita dibarengi dengan pekerjaan yang utama. Maka dari itu kalau menurut Kang Asik yaitu tadi teman-teman, kita harus jelas pertama adalah tujuannya dulu, kemudian setelah tujuannya adalah kita efektifkan dan efisienkan masalah waktunya, dan kemudian untuk pembekalannya ketika kita akan menyampaikan sesuatu itu harus dipersiapkan poin-poin apa yang akan kita bicarakan atau akan kita tutorialkan. Jadi itu saja yang bisa Kang Asik sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman juga terinspirasi atau sedikit membantu
ataupun misalnya ada tambahan yang lain, silakan teman-teman komentar ya di kolom komentar Kang Asik di bawah ini. Dan Kang Asik tentunya mohon maaf dalam penyampaian yang singkat ini banyak salah-salah kata, dan itu semua karena memang keterbatasan daripada kemampuan Kang Asik. Kang Asik mohon undur diri, mohon pamit, dan tentunya kita berjumpa di video selanjutnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.